Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Oke, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, saya absen dulu ya. Oke, absen dan pertama saya panggil Koko. Koko mana Koko? Koronal alvirus. Oh ya, hadir. Yang kedua Desi infektan. Oh hadir ya, hadir. Yang ketiga Didi rumah saja. Oke, hadir. Yang kemudian yang kelima Amanda. Oke, Amanda hadir. Baik, hadir semua. Alhamdulillah hadir. Jadi pada hari ini tidak ada yang bolos atau tidak ada yang sakit ya. Oke, saya sedikit kemarin kita sudah mempelajari mengenai bab sholat. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan sedikit pandangan tentang nikah. Apa itu nikah? Ada yang tahu? Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita sambung mengenai bab nikah. Nikah adalah dalam bahasa Arab. Oke, istilah nikah dalam bahasa Arab yaitu an-nikahu. Ada pula juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih. Kemudian sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia dalam KBBI, nikah adalah perkawinan. Nah, apa saja hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan itu? Yang pertama adalah syarat, yang kedua rukun. Oke, itu untuk syarat-syaratnya. Syarat nikah ada yang tahu? Yang pertama, ayo. Nanti kalau ada yang bertanya, saya ambil nilai, saya tambahkan nilai di nilai tugasnya. Nanti saya masukkan rapot. Oke, ada yang tanya nggak? Oke, Koko. Syarat nikah yang pertama apa? Oke, Islam. Yang kedua, Desi infektan. Oke, laki-laki dan perempuan. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ya, tanpa ada unsur paksaan. Kemudian rukun nikah. Kemudian kita mengajak ke rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah adanya mahar, yaitu mas kawin. Dalam Islam, untuk memuliakan calon istri kita harus menyediakan mahar. Maharnya berupa apa, Pak? Maharnya bisa berupa apa saja. Kita kan banyak menyukai mahar surat Ar-Rahman, mahar hafalan 30 juz. Mahar ada yang kemarin yang viral itu mahar sandal. Kemudian ada yang mahar uang 10.000 dan sebagainya. Mahar itu dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk si calon istri. Dalam hadis Rasulullah itu disebutkan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Majah, sahih. Hadis ini sahih. Nah, kemudian yang kedua adanya wali dari perempuan, wali dari istri, dan wali dari suami. Apabila tidak ada wali, bisa diwalikan oleh wali hakim. Wali hakim itu siapa, Pak? Wali hakim itu bisa dari KUA, orang KUA, kiai, atau tokoh setempat yang paham dengan agama. Nah, kemudian yang ketiga adanya saksi-saksi. Saksi di sini ada yang tahu berapa jumlah saksi minimal? Angkat tangan. Saksi ada berapa, Amanda? Oke, saksi minimal ada 2.
dan maksimalnya itu bebas. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah ijab qabul. Ijab qabul adalah serah terima dari wali perempuan kepada si calon suami. Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan, sedangkan qabul artinya menerima. Jadi ijab qabul artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan ya mengemukakan kepada calon suami untuk perempuannya, untuk anaknya yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkan dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai calon istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahan itu. Selanjutnya hukum nikah. Hukum nikah di sini khitbah dulu. Khitbah artinya meminang. Nah, adabnya di sini adab dari wali perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki itu memilihkan suami yang soleh dan bertakwa. Kemudian yang kedua, meminta pendapat putrinya apakah putrinya setuju menikah dengan si peminang tersebut. Kemudian di sini ada lagi hukum nikah. Hukum nikah di sini ada 5 macam. Yang pertama wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Wajib itu bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan, maka lebih aman untuk melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Nah, haram nikah bisa menjadi haram apabila kita mengikuti gengsi. Teman-teman kita sudah menikah, kita kok belum, nikah aja lah. Itu tidak boleh. Secara finansial dan rohani kita belum siap. Kemudian sunnah bagi orang yang hawa nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri untuk berbuat haram. Kemudian yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calon istrinya. Kemudian yang kelima terakhir, mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk nikah. Kemudian anjuran nikah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa penggalan hadis. Anikahu, ada yang tahu anikahu apa? Anikahu santuy. Anikahu sunnati. Nah, hadisnya lengkap itu seperti ini. Qala alaihi sholatu wassalam, an-nikahu sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapapun yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, alangkah lebih baiknya melakukan nikah apabila sudah mampu secara zahir dan batin. Kemudian nikah itu merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah, yaitu menyatukan dua insan, suami dan istri, untuk melanjutkan keturunan, untuk menegakkan agama Allah. Kemudian yang ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya. Kemudian yang keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama. Nikah itu 5% enak dan sisanya lagi enak banget. Kemudian yang keenam, menikah itu adalah ciri khas makhluk hidup. Ciri khas makhluk hidup adalah berkembang biak. Oke. Kemudian tujuan nikah. Tujuan nikah yang pertama adalah memperbanyak keturunan ya. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari sesuatu hal yang haram. Oke, mungkin itu materi dari Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang berpaham tentang nikah.
Ya tidak ada. Oke, cukup itu materi dari Bapak. Saya sedikit menghimbau bagi kalian semua. Kalian semua ini adalah generasi muda, generasi penerus bangsa yang masih sangat panjang sekali jalannya. Apabila dalam pergaulan lelaki dan perempuan itu harus bisa menjaga jarak dan harus bisa menjaga dirinya. Misal di dalam kelas ini ada laki dan perempuan duduk dalam satu bangku dan mereka bukan muhrim jelasnya. Kalau adik kakak bolehlah, mereka mahram. Tetapi kalau bukan mahram tidak boleh. Dikhawatirkan mengundang sahabat baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Itu. Nah, untuk laki-laki harus bisa menjaga perkataannya, sifatnya, dan kelakuannya ketika sedang bertemu dengan perempuan. Matanya jangan jelalatan, oke, jaga. Dan yang perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri, menjaga sikapnya, perkataannya, dan perlakuannya. Perkataannya kepada ke laki-laki harus jangan mengandung unsur-unsur menggoda lelaki. Nanti dikhawatirkan ada hal-hal yang buruk. Kemudian jika kalian ingin menikah, pastikan dulu kalian ini sudah mampu secara finansial maupun secara rohaniah. Agama kalian itu sudah mumpuni belum untuk melakukan nikah. Dan yang terakhir, jangan lakukan kholwat atau berdua-duaan di tempat umum maupun di tempat sepi. Kemudian jangan pernah pacaran. Pacaran adalah sumber dari segala kemaksiatan. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Setelah ini kalian bisa melakukan istirahat dan jajan di kantin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.